Ketika di kolam berenang, si putri ini didorong sama si bayi Daeng. Berarti orang itu akan mati dalam waktu dekat. Halo semua, welcome to my YouTube channel. Apa kabar kalian semua? Semoga selalu sehat-sehat ya, karena melihat kondisi Indonesia yang sekarang ini sedang tinggi-tingginya kasus COVID-19. Semoga teman-teman selalu diberi kesehatan dan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Oke, jadi hari ini aku mau bawain lagi alur cerita dari sebuah film horor Thailand yang berjudul Senior. Film ini diperankan oleh Jenin Weigel dan Pong Sakon Tosuan. Film ini disutradarai oleh Wisit Sasanating. Film Senior ini merupakan film di tahun 2015 yang bergenre drama misteri. Jadi, film ini menceritakan tentang dua orang anak remaja yang ingin mencari tahu kebenaran dari sebuah kasus misteri pembunuhan yang terjadi pada 53 tahun yang lalu. Tapi teman-teman, salah satu dari mereka itu bukan orang hidup. Ya, benar. Salah satu dari mereka itu adalah orang yang sudah meninggal. Jadi, dua orang anak itu, yang satu manusia dan yang satu lagi arwah. Apakah mereka akan berhasil memecahkan kasus tersebut dengan keberadaan mereka di dua alam yang berbeda? Oke, biar gak penasaran, langsung aja kita mulai cerita. Tapi sebelumnya, seperti biasa, pastikan kalian udah subscribe channel ini dan nyalain loncengnya ya. Terima kasih. Sebuah istana merupakan tempat tinggal seorang putri yang telah meninggal karena dibunuh oleh tukang kebunnya. Lalu istana tersebut diwariskan dan dijual. Seiring berjalannya waktu, istana tersebut beralih fungsi menjadi gedung sekolah suster yang akan menjadi latar tempat cerita ini. Bermula dari sebuah kamar tempat siswi sekolah suster yang sedang bercerita tentang sejarah dari gedung tersebut. Tiba-tiba, seorang anak di antara mereka itu berteriak. Dan akhirnya suster pun datang karena mendengar suara teriakan tersebut. Mereka semua yang ada di sana langsung berpura-pura tidur karena tidak ingin ketahuan apa yang sedang mereka lakukan. Tapi sayangnya suster itu tahu kalau mereka semua cuma pura-pura tidur. Lalu suster itu menanyakan siapa yang tadi berteriak. Salah seorang dari mereka menuduh orang yang tidak bersalah. Dan teman-temannya pun menyetujui kalau yang berteriak itu adalah satu orang ini yang disalahkan. Dan si suster itu pun percaya kalau si anak baru ini yang melakukannya. Akhirnya si anak ini dibawa ke ruangan kepala suster itu. Di sana ia diberi peringatan, tapi si anak ini bilang kalau yang berteriak itu bukan dia. Tapi tetap si kepala suster ini nggak percaya sama dia. Nah, jadi anak itu namanya Aditi. Dan teman-temannya sering manggil dia dengan panggilan Mon. Keesokan harinya di sekolah, ketika semua siswa sedang mengambil makan siang, si Mon ini tiba-tiba berbicara sendiri. Temen yang di belakangnya aneh dong ngeliat dia ngomong sendiri, padahal di situ gak ada siapa-siapa. Hampir semua orang yang ada di sana memerhatikan dia karena melihat keanehannya. Nah, jadi sehari sebelumnya itu, Simon udah didatengin sama arwah yang minta bantuan kepadanya. Tapi Simon ini tidak mau. Hingga pada hari itu, dia berbicara sendiri. Makanya teman-temannya itu heran. Arwah tersebut terus mengikutinya karena dia benar-benar ingin mendapatkan bantuan dari Mon. Dan Simon ini memanggil dia senior. Nah, si senior ini menceritakan tentang kejadian di masa lalu yang tentang pembunuhan di gedung itu. Keesokan harinya, si Anne, temannya Simon ini, pas datang ke sekolah, ada foto dia yang emang benar-benar nggak untuk dipasang di sana gitu. Di situ dia marah, kesal, dan dia pun menangis. Dia pergi ke suatu tempat. Lalu Simon ini menemuinya. Mereka berdua itu baru saling kenal. Dan Sian ini bilang kalau dia itu udah depresi banget karena dibully sama teman-temannya. Setelah mereka berteman, mereka sering berjalan-jalan bersama, pergi liburan bersama, dan kemana-mana pun selalu bersama. Hingga pada suatu malam mereka sedang bercerita. Simon ini bilang ke si Anne kalau dia itu bisa mencium bau arwah. Itu semua karena kejadian di masa lalu yang menewaskan kedua orang tuanya ketika tabrakan, tapi cuma Simon yang selamat. Nah, disitulah Simon ini bisa mencium
bau dari arwah. Saat itu dia masih berumur 4 tahun. Ketika di sekolah, Simon ini ngobrol lagi sama si senior, sampai dia itu berteriak dan membuat gurunya marah karena kelakuannya tersebut. Akhirnya, Simon ini dibawa lagi ke ruang kepala suster. Dan kali ini, Simon dihukum untuk berdiri di tengah lapangan sambil kakinya itu diangkat satu dan tangannya itu kayak gini. Ketika sedang dihukum, si senior datang lagi. Nah, di situ Simon sudah memutuskan untuk membantu si senior tersebut. Simon ini bilang ke si senior, nyuruh dia pergi karena takutnya ada orang yang ngeliat. Terus si seniornya ini bilang, orang yang bisa melihatku hanya mereka yang akan mati. Lalu Simon ini mulai menggali informasi tentang kejadian yang terjadi 53 tahun yang lalu di gedung itu. Dan menurutnya ada 3 orang yang terlibat dalam kasus tersebut. Yang pertama, Dr. Sanner, yaitu adalah seorang dokternya Putri, dan dia juga yang menemukan jasad Putri di kolam berenang. Yang kedua, yaitu Bapak Parapan yang bertanggung jawab atas surat wasiatnya. Dia dikabarkan meninggal 5 tahun lalu. Yang ketiga, yaitu Nona Woranat. Dia adalah sekretarisnya Putri dan dipecat karena penggelapan dana. Ketika Simon ini ada di sebuah ruangan, si senior ini bisa masuk. Jadi, kalau misalnya di sebuah ruangan dan dulunya di ruangan itu tidak ada apa-apa, kayak misalnya tembok atau apapun yang menghalangi, maka si arwah itu bisa masuk ke sana. Tapi kalau misalnya pas dulu si arwah ini hidup, di sebuah ruangan itu ada tembok besar, dan sekarang itu dijadikan sebuah pintu, maka si arwah itu gak akan bisa masuk. Jadi, kenapa arwah itu bisa menembus dinding? Ya karena itu tadi. Kemudian mereka berdua pun pergi ke tempat kejadian kriminal. Nah, kejadiannya itu kan di kolam renang. Si kolam renang ini sekarang udah dijadiin pemakaman. Dan di situ, Mon bisa mencium sesuatu yang terjadi ketika pembunuhan itu terjadi. Selain ia mencium bau darah, ia juga mencium bau bubuk mesiu. Padahal di dalam laporan yang ada, si Putri ini dibunuh bukan menggunakan pistol. Keesokan harinya, Simon sama si senior ini pergi mengunjungi rumah Dr. Sanner. Di sana ia menanyakan tentang bayi Daeng. Jadi bayi Daeng itu bayi yang dibawa Dr. Sanner ke rumah Putri dan sama si putrinya itu dijadikan sepupu. Pas di sekolah, si Anne, temannya Simon ini, bilang kalau dia itu hamil. Dan hamilnya itu oleh seorang guru kimia di sana. Nah, jadi si Anne ini naksir ke guru kimia yang ada di sana. Dan si gurunya juga kayaknya suka sama dia gitu. Simon marah mendengar kabar si Anne ini hamil karena bapak guru tersebut. Lalu ia pun mendatangi guru tersebut. Tapi si guru ini mengelak dan dia malah mengatakan bahwa si Anne itu bohong. Ketika pulang sekolah, Simon ini datang ke rumah istri Bapak Parapan yang terlibat dalam kasus tersebut. Ia pergi ke sana karena ingin mencari sesuatu yang dapat membantunya memecahkan kasus tersebut. Di sekolah, si Anne ini dibully sama teman-temannya. Si Anne ditendang-tendang, dipukul-pukul. Padahal semua temannya itu perempuan semua. Tapi di situ Simon sedang tidak ada. Ketika Simon diizinkan masuk oleh istri Bapak Parapan itu, ia pun mulai menanyakan beberapa yang ingin ia ketahui darinya. Dan ia menyuruh si senior untuk pergi ke atas mencari barang yang bisa dijadikan bukti. Nah, di atas si senior ini nemuin surat wasiat. Tapi di sana itu si senior didatengin sama arwahnya si Bapak Parapan ini. Sampai dia dicekik dan akhirnya Simon naik ke atas untuk menolong si senior. Ketika mereka pulang dari rumah itu, Simon pergi makan malam dengan Dr. No. Jadi Dr. No ini adalah dokter yang ngurus bibinya di rumah sakit. Nah, si Dr. No ini naksir ke Simon. Tapi Simon tidak menyukainya. Dia mau diajak makan malam sama si Dr. No ini karena si Dr. No ini udah membantu mencari informasi yang ingin dia ketahui gitu. Sepulang dari sana, Simon ini mengunjungi foto studio. Dia melihat-lihat foto di sana karena di salah satu foto yang terpajang di sana ada foto kedua orang tuanya. Di situ si senior datang dan mereka berdua pun pulang ke rumah bersama-sama. Ketika sampai di gedung sekolahnya,
Simon menemukan si Anne di dalam sebuah lemari dan dalam keadaan yang sangat buruk. Karena sebelumnya si Anne ini udah dibully pas Simon itu gak ada. Terus Simon langsung membawa si Anne dan Simon mendandaninya sampai si Anne kembali lagi seperti biasa. Nah, pas beres mereka itu tidur di lantai berdua. Terus si Anne ini bilang, dia ngeliat ada yang nemenin pas Simon itu lagi dihukum pas tadi. Padahal itu kan si senior. Dan di situ Simon pun mulai khawatir karena teringat apa yang diucapkan oleh si senior, kalau misalnya ada seseorang yang bisa ngelihat dia, berarti orang itu akan mati dalam waktu dekat. Nah teman-teman, istri dari Bapak Parapan ini tiba-tiba bunuh diri. Lalu Simon terus mencari pembunuh putri yang sebenarnya. Dia mendapat petunjuk kalau dia itu harus ke perpustakaan. Terus pas di perpustakaan, dia sama si senior ini mencari buku-buku yang dapat dijadikan bukti. Akhirnya mereka berdua sama-sama menemukan buku yang dapat dijadikan sebagai bukti. Tapi pas mau keluar, tiba-tiba ada arwah yang mencekik Simon. Di situ Simon kesakitan dan karena di sana berisik, akhirnya ada seorang suster yang datang ke perpustakaan tersebut. Dia telah melanggar aturan hingga akhirnya dia dimasukkan ke kamar penyesalan selama 1 hari 1 malam. Di dalam kamar tersebut, Simon membaca buku yang ia dapatkan di perpustakaan yang tadi ia kunjungi, dan di situ ia mendapatkan banyak informasi. Keesokan harinya, saat waktunya dia itu udah boleh keluar, ternyata si Anne ini temennya udah meninggal karena dia itu bunuh diri. Simon sangat merasa kehilangan dan menyesal karena pada saat itu dia tidak ada di sampingnya. Padahal si Anne ini sangat depresi hingga akhirnya ia memutuskan untuk bunuh diri, menggantung dirinya di atas gedung menggunakan tali. Karena Simon ini kesal, akhirnya Simon meminta bantuan kepada si senior. Ia meminta bantuan untuk menghantui bapak guru kimia yang disukai oleh si Anne itu. Karena penyebab si Anne bunuh diri salah satunya juga oleh si guru kimia itu. Setelah dihantui oleh si senior ini, si bapak guru kimia ini mengakui semua kesalahannya kepada polisi. Akhirnya ia pun memilih dipenjara daripada harus terus-menerus dihantui oleh si Anne. Setelah mendapatkan informasi dan bukti tentang kasus misteri pembunuhan pada saat itu, Simon ini mengetahui bagaimana si senior meninggal. Kemudian Simon ini menemui kepala suster di sekolahnya karena si kepala suster ini ternyata adalah Bayi Daeng, orang yang selama ini Mon dan senior cari. Si kepala suster itu pun menceritakan semua yang terjadi di saat masa lalu. Ternyata si kepala suster ini yang si Bayi Daeng itu diperlakukan oleh si putri dengan kejam. Sampai akhirnya ketika si putri ingin mengunci lagi Bayi Daeng itu di dalam sebuah lemari, si Bayi Daeng ini berhasil melarikan diri dan dia pun pergi ke kolam berenang. Ketika di kolam berenang, si putri ini didorong sama si Bayi Daeng karena ia sudah tidak tahan lagi dengan kelakuan si putri kepada dirinya. Dan disitulah putri itu meninggal. Ketika sedang bercerita, dokter Sanner datang. Dia menyuntikkan sesuatu kepada si kepala suster itu, dan itu adalah obat penenang karena dia itu ingin berbicara empat mata sama Simon. Dokter Sanner itu bilang kalau si kepala suster itu adalah anaknya. Jadi pas dia bawa si Bayi Daeng itu dari rumah sakit ke rumahnya, itu tuh bukan anak yang yatim piatu, tapi itu adalah anaknya sendiri. Dan pada saat istrinya melahirkan anaknya tersebut, Dokter Sanner ini membunuh istrinya karena sebelumnya dia itu diberi pilihan oleh si putri untuk memilih anaknya atau ibunya. Dan Dokter Sanner memilih untuk menyelamatkan anaknya. Dan ia menceritakan 20 tahun yang lalu ada seorang siswa yang mencari tahu tentang Bayi Daeng itu. Karena untuk melindunginya, akhirnya si Dokter Sanner ini membunuh siswa tersebut karena tidak ingin siswa tersebut menggali lebih dalam tentang Bayi Daeng. Dan ternyata yang dibunuh pada 20 tahun yang lalu itu adalah si senior ini. Dokter Sanner menyuruh Simon untuk loncat dari menara tersebut. Tapi tentunya Simon ini gak mau dan ia
eh, langsung menendangkan kakinya ke belakang untuk menjatuhkan Dr. Sanner. Pistol yang ia pegang berhasil tertembak, tapi tertembaknya itu ke lonceng yang besar itu, sampai si pelurunya itu mantul ke lantai deket kakinya Simon, dan Simon itu jatuh dong. Tapi untungnya si senior datang untuk menyelamatkan Simon. Dan di atas, Dr. Sanner didorong oleh seseorang wanita yang ternyata itu adalah istrinya yang dulu ia bunuh ketika ia melahirkan anaknya. Hingga Dr. Sanner itu mati. Si senior pun pergi meninggalkan Simon karena dia itu sudah tenang dan dia bisa pergi selama-lamanya. Di situ Simon tidak ingin kehilangan si senior, sampai akhirnya ketika si senior ini udah pergi, Simon ini menulis surat untuk si senior. Pada akhirnya, setelah 53 tahun yang lalu, kasus misteri pembunuhan Putri Bandawade dibuka kembali. Dan arwah-arwah yang terlibat pada saat kejadian tersebut sudah pergi dengan tenang selama-lamanya. Dan akhirnya Simon bisa melihat wajah si senior di studio foto yang sering ia kunjungi itu. Di sana ada foto si senior. Karena Simon ini cuman bisa mencium bau dari arwah itu tanpa bisa melihatnya. Oke, jadi itu adalah alur dari film Senior, dan pesan-pesan yang dapat diambil yaitu kita tidak boleh merendahkan sesama manusia, karena pada dasarnya semua manusia itu di mata Allah sama. Kita juga harus berbuat baik kepada manusia dan tidak boleh saling menyakiti. Sekian dulu video hari ini, dan kalau kalian suka video ini, jangan lupa like, comment, dan share ke teman-teman kalian ya. See you next time. Bye-bye.